Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ono Sutrisno. Di video kali ini, saya akan sharing kepada teman-teman semuanya, tentang apa itu MLM, ya. Banyak di luar sana atau teman-teman mungkin ada yang sudah mengetahui tentang MLM, bahkan, ketika ada yang menawari bisnis MLM itu, "Oh, MLM itu," langsung langsung berpikir negatif gitu. Karena MLM itu, oh, bisnis yang ngajak-ngajak orang ya, bisnis yang menguntungkan yang di atas gitu kan. Nah sebenarnya kan, semua bisnis itu yang diajak itu orang kan. Bahkan kita lihat di pinggir jalan mungkin, banyak penjual-penjual yang di pinggir jalan itu, yang ditawarkan itu kepada orang bukan kepada selain orang gitu ya. Jadi, mungkin, aneh ketika orang mengatakan bahwa sebagian orang mengatakan ketika diajak bisnis di multi level itu, oh bisnis yang rekrut orang, bisnis yang ngajak-ngajak orang. Ya sebenarnya itu bukan hal yang aneh gitu, karena bisnis itu semua kita bisnis dengan orang gitu kan. Karena bisnis jaringan itu, ya semua juga bisnis jaringan. Nah, bisnis orang, bisnis jaringan, lah emang ketika kita bisnis, lantas bisnis kita itu kita referensikan ke orang. Nah, orang itu berarti kayak kita referensikan itu adalah jaringan. Semakin besar jaringan bisnis kita, semakin bagus kan. Jadi mindset harus dirubah ya. Ketika kata-kata bisnis jaringan, bisnis rekrut orang, itu sebenarnya bukan sesuatu yang aneh karena semuanya bisnis itu adalah memerlukan jaringan, memerlukan orang sebagai konsumennya. Nah, di sini saya akan sharing kepada teman-teman semuanya, sebenarnya, multi level marketing itu adalah bukan sesuatu yang tabu atau sesuatu yang aneh, karena multi level marketing itu merupakan, pilihan bisnis. Sebagaimana diketahui bahwa di dunia ini ada 3 sistem bisnis. Yang pertama konvensional, yang kedua bisnis networking, dan yang ketiga itu adalah money game gitu. Nah, di video kali ini saya akan mencoba sharing kepada teman-teman semuanya tentang pilihan bisnis konvensional dan networking atau jaringan. Nah, yang pertama kita lihat dari sistem ya. Sistem sistem yang pertama modal dan resiko. Nah, ketika kita masuk kepada bisnis konvensional, contoh kita mendirikan satu buah toko, warung, jangan besar-besar lah, warung lah, toko grosir misalkan. Itu memerlukan modal yang besar tidak? Tentu kan? Karena yang namanya bisnis grosiran itu adalah kita harus belinya bukan lagi satu item, tapi mungkin beberapa item harus lengkap gitu kan. Bisnis dan bentuknya partai banyak gitu kan, tidak eceran. Nah, itu memerlukan modal yang besar. Ketika kita mengeluarkan modal yang besar, maka risiko pun akan besar. Iya kan? Karena kita mengeluarkan modal yang tidak sedikit. Ya mungkin ratusan juta di sana, bahkan ada yang miliaran gitu ketika bisnisnya bentuknya mungkin supermarket dan sebagainya. Nah, yang kedua, di bisnis networking atau jaringan juga terbagi lagi dua. Ada yang namanya franchise dan yang kedua namanya multi level marketing. Nah, franchise, contohlah kita bukan yang punya franchise, tapi kita sebagai pemilik modal, kita ingin usaha franchise atau waralaba. Kita memberi lisensi kepada yang punya franchise. Contoh sekarang itu banyak gitu franchise kita lihat-lihat di pinggir jalan itu, contoh ayam, kayak semacam ayam goreng apa gitu ya. Itu kan franchise kita beli nama. Lantas kita beli paket, ada paket A, B, C biasanya. Contoh yang paling besar itu paket super yang ratusan juta dengan sekian modalnya dengan kapasitasnya ini biasa seperti itu. Itu perlukan modal yang besar juga kan. Dan walaupun yang terkecil misalnya kita lihat ada di pinggiran jalan atau biasanya di depan minimarket, kita lihat ada yang kecil-kecil gerobak-gerobak. Dan itu pun tidak kecil untuk biaya atau modal awalnya. Tentu masih dalam jumlah jutaan gitu ya. Nah, itu tidak sedikit kan, memerlukan modal yang besar untuk di franchise itu sendiri. Nah, di multi level marketing itu relatif modalnya kecil.
Dan sebenarnya itu juga bukan modal. Karena di multi level marketing itu bentuknya kita beli barang. Beli barang, barang itu untuk kita konsumsi atau kita jual kembali. Jadi sebenarnya betul bukan modal, tapi modal kita untuk masuk sebagai member, sebagai agen penjualan multi level marketing, namanya penjualan langsung ya. Itu modalnya relatif kecil dan risikonya kecil pula. Nah, yang kedua ini yang menjadi alergi setiap orang mungkin yang mendengar kata-kata rekrut gitu kan. Nah, sistem itu kita rekrut orang gitu ya. Nah, di konvensional sendiri ketika kita mendirikan suatu perusahaan, supermarket, minimarket, atau warung kelontongan, atau apalah gitu. Itu kita memerlukan rekrut orang nggak? Tentu kita harus merekrut namanya karyawan. Nah, karyawan yang kita rekrut, yang kita ajak untuk memajukan usaha kita, itu jumlahnya pasti terbatas kan. Tidak kita semena-mena merekrut sekian ratus orang. Tidak, itu menjadi beban juga. Jadi pasti kita merekrut orang dalam jumlah terbatas. Begitu juga di bisnis networking atau jaringan dalam bidang franchise. Tetap kita harus merekrut karyawan. Dan karyawan pula terbatas, apalagi kalau kita ngambil yang paketnya kecil, mungkin 1 atau 2 orang. Yang besar pun paling banyak misalnya 5 orang, 10 orang, itu jumlah terbatas. Tetapi di multi level marketing atau penjualan langsung suatu barang, ya contohnya di PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, Eko Resi yang bergerak di bidang perdagangan langsung, itu ada yang menjual produk untuk penghemat BBM, ada untuk suplemen makanan, ada untuk pertanian dan peternakan, serta kesehatan yang lainnya. Nah itu tetap sama, bentuknya kita rekrut juga, tetapi bukan karyawan namanya, tetapi kita merekrut partner bisnis gitu ya. Dan jumlahnya tidak terbatas. Nah ini berarti bisnis yang sangat mulia. Kita ngajak orang untuk bergabung bersama-sama membesarkan usaha di penjualan langsung PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, jumlahnya yang tidak terbatas. Berapapun kita ajak orang itu silakan. Ya namanya partner bisnis, bukan karyawan. Karena semakin banyak partner yang kita ajak, maka itu perjalanan bisnis di penjualan langsung akan semakin baik. Dan yang ketiga, sistemnya adalah memulainya. Nah ini banyak juga ketika ditanya, waduh, saya tidak ada waktu untuk bisnis multi level marketing, katanya. Kan harus kerja keras, harus ada presentasi ke sana, ada satu presentasi home meeting, one on one, presentasi apa kita harus pertemuan. Lah, emang ketika kita bisnis konvensional, ketika kita langsung mendirikan satu perusahaan, apakah kita tidak kerja keras? Pasti wajib, pasti kan? Karena kerja keras itu adalah modal utama dalam suatu pengembangan bisnis. Apalagi konvensional, kita mendirikan suatu perusahaan baru, tentunya kita bagaimana kita mempromosikan, bagaimana kita menawarkan produk kita kepada klien, kita pemasarannya, itu perlu kerja keras. Begitu juga di bisnis franchise, tetap kerja keras. Di multi level marketing sama, kita kerja keras. Jadi apapun bisnisnya, baik itu ada konvensional, ada network, ada management mungkin ya. Kita tidak bahas management lah itu loh. Ini memerlukan kerja keras. Karena kerja keras ini jadi faktor utama keberhasilannya berkembangnya satu model bisnis. Yang selanjutnya, sistemnya di sini semakin besar. Ketika usaha kita semakin besar, semakin jaringannya semakin luas, tentu di bidang konvensional, itu kita akan semakin sibuk, betul tidak? Betul pasti kan? Karena kita jaringan, misalkan kita membuka lagi cabang A, B, sampai berapa cabang. Nah, itu tentu akan semakin sibuk kita mengatur karyawan, penggajiannya, mengatur segala macam lah gitu, dan sebagainya. Begitupun di franchise akan semakin sibuk ketika usaha itu semakin besar. Nah, ini yang kelebihan di multi level marketing. Ketika kita jaringan sudah banyak dimanapun berada, itu bukannya kita sibuk, tapi kita semakin santai. Karena apa? Yang menggerakkan jaringan ini, yang bergerak di bawah kita ini ada pundi-pundi penghasilan
namanya passive income buat buat leader yang kerja keras awalnya untuk merekrut sebanyak-banyaknya mitra, membina mitra untuk maju di bisnis ini. Maka ketika jaringan itu semakin luas, maka dia akan semakin santai. Bahkan waktu tidur pun dia akan dibayar tetap, penghasilan itu akan mengalir. Itu namanya passive income. Jadi ini kelebihan dari multi level marketing itu adalah semakin besar jaringan, semakin luas jaringan kita, maka pendapatan akan semakin besar dan cara kerja kita pun akan semakin santai. Mungkin awal-awal ketika kerja keras kita harus door to door, kita harus meeting, kita harus pengembangan jaring kemana-mana, harus luar kota sebagainya. Nah, itu kita mungkin modal sendiri dulu ya. Tetapi ketika sudah jaringan sudah berkembang, pasti kita pendapatan pun akan bertambah. Ketika bertambah, pengetahuan pun akan semakin bertambah juga. Maka ketika kita akan bina jaring keluar kota, ya kita enak biasanya kita tinggal jemput, tinggal apa, akan semakin santai, semakin ringan. Ya, karena ini bisnis berjamaah namanya. Terus yang selanjutnya di sistemnya adalah untuk pengembangan usaha di sini. Nah, di bidang konvensional, tentunya kita kalau mau mendirikan kantor baru, jaringan baru di kota, itu memerlukan penambahan modal yang besar juga. Misalnya kita ingin mengembangkan jaringan di kota B, C, D, itu memerlukan berarti ada tiga kantor lagi atau 3 tempat lagi. Itu memerlukan dana yang besar juga. Gitu ya. Begitupun kita bisnis di bidang franchise. Kita akan beli lagi franchise berapa untuk ditempatkan di kota-kota lain. Itu memerlukan tambahan modal yang tidak sedikit. Gitu ya. Tetapi ketika di multi level marketing itu tidak ada pengembangan tidak ada pengembangan. Dalam pengembangan itu tidak ada tambahan modal. Ya, tidak ada di sini, tidak ada penambahan modal. Yang ada kita terus membina jaringan, memperbanyak partner bisnis, itu tidak memerlukan modal kan. Yang selanjutnya sistemnya itu adalah untuk break even point atau BEP-nya. Untuk di konvensional lama kan. Contoh kita menggelontorkan modal yang tidak semil 1 miliar. Nah, apakah break even point itu akan kembali dengan cepat misalkan dalam hitungan bulan? Tidak. Biasanya hitung-hitungan kalkulatornya itu akan BEP-nya sekian tahun baru kembali. Karena apa? Dengan berjalannya waktu kita harus membayar karyawan, membayar overhead biasanya untuk overhead cost-nya, untuk biaya-biaya lain-lainnya dan sebagainya. Itu memerlukan waktu yang lama untuk balik modal istilahnya. Nah, belum juga untung gitu kan. Ini balik modal aja belum, apalagi untung gitu kan. Begitu di franchise gitu kan. Kita ambil yang paket yang besar yang ratusan juta. Tentu itu memerlukan waktu yang lama, tidak sebentar. Nah, tetapi di bisnis multi level marketing ini rata-rata ketika orang yang kita lihat yang sukses itu memerlukan waktu yang tidak lama, hanya sebentar gitu. Kerja kerasnya mungkin setahun atau setahun lah kita kerja keras. Kesananya nyantai, jadi break even point-nya cepat gitu kan. Karena apa tadi modal awal juga kecil. Ya paling besar di PT BSE Koreksi sendiri yang paket yang paling besar itu adalah priority yang 46.500.000. Itu modal awal kita beli produk, mendapatkan 248 produk box itu ya. Nah, itu rata-rata leader yang sudah sekarang berhasil itu memerlukan waktu hanya paling lama setahun. Setahun itu udah BEP gitu kan. Ya, kan di sini sistemnya ya ketika kita mengumpulkan poin-poin itu cepatlah pokoknya, tidak memerlukan hanya memerlukan pembinaan jaringan, memerlukan terus rekrut sebanyak-banyaknya gitu kan, duplikasi biasanya. Nah, itu. Nah, itu adalah pilihan bisnis ya. Jadi jangan mulai sekarang berarti kita jangan lagi alergi dengan kata-kata multi level marketing. Namanya bisnis jaringan, networking. Kita lagi alergi lagi dengan kata-kata rekrut orang gitu. Dengan alergi kata-kata aduh harus kerja keras gitu ya. Aduh modalnya gitu. Nah, ini
dengan ini kita terbuka paradigma kita bahwa mindset kita untuk pilihan bisnis ini terbuka. Mana bisnis yang sekiranya break even point-nya cepat, mana bisnis yang break even point-nya lama gitu ya. Nah, mayoritas di kita sekarang terjunnya kepada bisnis konvensional gitu ya. Contoh saja ketika ditawari produk A, padahal sama gitu kan, produk A di penjualan langsung dengan produk B yang penjualan konvensional. Sebenarnya hasilnya sama, tapi ketika orang berkata, oh itu MLM ya, oh itu hanya menguntungkan orang di atas aja. Lah, emang ketika kita beli di misalkan di marketplace, di mungkinlah di online shop gitu. Kita beli nih satu produk yang sama yang dengan misal di PTBS itu ada produk kolagen namanya. Nah, di konvensional juga ada namanya penjual yang sama gitu kan. Nah, kita beli di misalnya di online shop, kita beli dengan harga yang mungkinlah kisarannya nggak jauh beda dengan 1.000-2.000. Tapi kita kan satu kali pakai gitu kan. Setelah itu putus, tidak ada hubungan lagi dengan online shop itu. Tetapi kita beli di networking, di multi level marketing, di bisnis jaringan ini, kita akan terikat dengan apa namanya? Kita terikat ada kemitraan. Maka kita membeli produk itu, mereferensikannya kepada teman, kerabat, orang lain, maka kita akan dihargai dengan kita dikasih bonus, dikasih poin. Nah, sebenarnya itu adalah pilihan yang cerdas gitu kan. Ketika kita ada dua pilihan produk yang sama, ketika kita beli di di bisnis konvensional kita tidak dapat apa-apa, hanya mendapatkan keuntungan produk saja, manfaat produk. Sementara perusahaan itu tidak ngasih apa kepada kita. Sementara di bisnis penjualan langsung, yang pertama kita mendapatkan produk, langsung kita rasakan. Yang kedua kita juga dibayar, dikasih fee ketika kita mereferensikan produk itu. Kita mereferensikan orang untuk bergabung di bisnis itu. Itu ada keuntungannya. Jadi sebenarnya keuntungan kembali kita. Karena apa? Kalau di bisnis konvensional, produk itu ada jalur distribusi namanya, distribusi dan promosi. Di penjualan langsung tidak ada jalur distribusi dan promosi. Penjualan konvensional, kenapa? Contoh kita lihat sekarang di online shop itu ada yang sampai bisa akan menjadi sponsor utama sepak bola di tanah air. Itu kan modal yang tidak sedikit, uang yang tidak sedikit dikeluarkan, digelontorkan untuk menjadi sponsor utama. Nah, itu sebenarnya itu adalah uang kita sebagai konsumen ketika kita membeli produknya mereka yang bisnis konvensional itu, keuntungannya itu mereka untuk promosi, untuk distribusi, untuk sponsorship gitu ya. Nah, sementara di penjualan langsung itu jalur distribusi dan promosi itu nggak ada. Nggak ada. Makanya coba kita lihat rata-rata di bisnis multi level marketing, ada nggak produknya yang diiklankan? Ada nggak produknya yang dibikin billboard sebesar-besar itu? Ada nggak produknya yang jadi sponsor apa gitu? Tidak ada. Karena apa? Kita membeli produknya itu, lantas untungnya itu kita dikembalikan lagi kepada mitra-mitranya. Sebenarnya itu adalah, jadi penjual langsung itu mensejahterakan mitra-mitranya, bukan mensejahterakan segelintir orang. Ya, itu sebenarnya harus lebih cerdas kita memilih pilihan bisnis. Nah, mudah-mudahan informasi ini hanya sharing saja. Silakan bagi teman-teman yang ingin sharing, nanti di deskripsi akan saya cantumkan nomor handphone saya, nomor WA saya. Kita sharing masalah bisnis multi level marketing dibandingkan dengan bisnis konvensional, dan juga saat ini saya sedang menjalankan bisnis di PT Bandung Eko Sinergi Teknologi atau yang dikenal dengan sebutan Eco Racing kalau di masyarakatnya, di luasnya itu ada Eco Racing. Itu sebenarnya produk ya, salah satu produk dari PT BES, yaitu untuk penghemat bahan bakar. Nah, silakan bagi yang ingin tahu lebih jauh tentang bisnis PT BES Eco Racing, silakan japri saya di WhatsApp, nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga mudah-mudahan ini menjadi kita buka wawasan kita tentang pilihan bisnis ya. Karena ketika kita milih suatu bisnis, semaksimal mungkin
hasil atau manfaat itu bukan hanya kita merasakan manfaat dari produk itu, tapi bagaimana produk itu memberikan juga kesejahteraan bagi kita sebagai konsumennya. Baik, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.